Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera, salam bahagia bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti bagi Bapak Ibu dan yang pertama kali hadir. Kami ucapkan selamat berbakti di tempat kita yang kecil ini. Dan kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita undang hadirat Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Berserah. Nanti Pak Cucu akan doa pembuka. Ya. Bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik-baik. Lembut setengah suara. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Benar Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sangat baik bagi kami. Tuhan, kami ada sampai sekarang semua karena kasih karunia-Mu atas kami yang begitu melimpah, ya Bapa. Bapa, kami datang dengan membawa segenap kerinduan kami untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau yang singkapkan setiap rahasia-rahasia firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami pulang dari tempat ini bukanlah kami yang dulu, tapi kami yang baru yang mendapatkan segala apa yang kami butuhkan, ya Tuhan. Segala jawaban, segala kesembuhan, dan juga segala jalan keluar dari setiap masalah kami, ya Bapak. Kami datang ke tempat ini juga, ya Bapak, dengan membawa penyembahan kami, ya Tuhan, dengan rasa bersyukur kami, ya Bapak, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, ya Bapak. Kami benar-benar menjadi biji mata-Mu yang Engkau perhatikan dengan sungguh-sungguh, dan tidak akan kekurangan apapun sedikit pun, ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Biarlah kiranya Engkau tibakan mereka semua tempat ini tanpa kekurangan satu apapun, ya Bapak. Bapak, kami juga menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau usirkan setiap rencana-rencana jahat dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengacaukan ibadah ini, ya Bapak. Kami percaya dalam nama Yesus kami usirkan semuanya, dan darah Yesus saja yang melingkupi setiap kami, ya Bapa. Ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul
Demi nama-Mu Engkau hadir dan kami percayakan Engkau sudah hadir di tengah kami. Kami serahkan keseluruhan ibadah ini selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang beracara dan Kau saja yang beracara memimpinnya dari awal hingga akhirnya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Mari kita kepujian bagi Tuhan, kita nyanyikan kuasa nama Yesus. Segala nama, kalau kita menyebut nama itu, Dia hadir, memberikan damai, sukacita. Kita bangkit nyanyikan dalam nama Yesus. Dilanjutkan Yesus satu-satu. Tuhan Yesus
Ya, silakan duduk. Nama yang memberikan kemenangan, pertolongan, itulah nama di atas segala nama, nama Tuhan kita Yesus. Amin. Ya, kita ganti nyanyian kita, nyanyian kuat teguh hati. Jangan ada iri dan dengki. Tidak boleh ada kebencian. Harus mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Amin. Kalau kita dibenci tanpa salah, itu berkat. Amin. Berkat. Pernah dibenci orang, lalu kita balas, padahal itu berkat. Kemuliaan Tuhan sedang turun. Amin. Ya, nyanyian terakhir kita nyanyikan waktu Tuhan. Kita pakai berdiri. So
terjadi dirimu. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Lagu dari awal wanita saja. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kau pria berdoa. Jangan selesai keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia Segalanya terjadi dirimu. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Segalanya terjadi dirimu. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Semua akan indah. Semua akan indah pada waktunya. Kita berdoa. Firman-Mu mengatakan segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersedih. Segala sesuatu ada waktunya di kolong langit. Tetapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Selalu Kau tepati janji-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, kalau kami berserah kepada Tuhan, keindahan pasti terjadi pada kami. Dan kami memetik hasil dari ketekunan kami kepada Tuhan. Tekun berdoa, tekun beribadah kepada Tuhan. Sebab Allah selalu melihat keadaan kami yang lemah dan terbatas. Kami di dunia yang penuh masalah dan persoalan. Itu sebabnya kami diingatkan dunia ini bukanlah tempat kami yang sebenarnya. Tempat kami adalah di Yerusalem yang baru, di sorga yang mulia, di langit yang baru, bumi yang baru, di mana tidak ada dosa dan kejahatan, tidak ada maut. Selain kami penuh dengan sukacita, tinggal di sana selama-lamanya. Itulah kerinduan kami Tuhan padamu. Berfirmanlah, biarlah firman-Mu sanggup menghapus air mata kami, menciptakan apa yang belum ada menjadi ada pada kami, dan memberi kami kemenangan demi kemenangan, dan memberi kepada kami kekuatan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Juru Selamat kita yang mengasihi kita. Tibalah waktunya bagi kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur 138. Mazmur 138 ayat 1 dan ayat yang kedua, ya.
Mazmur 138 ayat yang pertama dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Ya, para Allah itu maksudnya kita-kita ini. Amin. Allah besar itu pencipta langit dan bumi. Sebab ada yang mengatakan kamu adalah Allah. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini meninggikan Allah di tengah-tengah kita. Terus Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. kita baca sama-sama ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kita ulangi, sebab kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Sekali lagi, sebab kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Nggak usah dilihat, sebab kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Tutup mata, bisa. Sebab kau buat Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Hafal. Puji Tuhan. Ternyata Tuhan membuat namanya, janjinya melebihi segala sesuatu. Berarti lebih dari uang, amin. Lebih dari mobil, amin. Lebih dari dolar, lebih dari rumah. Itulah janji Tuhan dan nama Tuhan, amin. Jadi kalau kita sudah memiliki nama Tuhan, janji Tuhan, kita sudah memiliki segala-galanya, amin. Tapi walaupun uangnya banyak, pangkatnya tinggi, kemudian jabatannya tinggi, tidak memiliki nama Tuhan, tidak memiliki janji Tuhan, belum memiliki segala sesuatu. Jadi siapa yang terkaya sekarang? Kita, amin. Pulang nanti sudah jadi kaya di semua. Amin. Ya iyalah. Ya, dan saya melayani sudah sejak tanggal 10 bulan 3. 10 bulan 3 tahun 80. Cuman modal nama Tuhan, janji Tuhan. Sampai sekarang masih hidup. Amin. Nah, sampai sekarang masih hidup. Dan diberi umur panjang, diberi kebahagiaan, diberi keselamatan. Lewat nama Tuhan dan janji Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa yang paling bahagia, mungkin kalau boleh dikatakan saya paling bahagia. Ya, paling. Dan kenapa? Karena kita sudah punya segala sesuatu. Amin. Kita sudah punya segala-galanya. Ya, jadi kita bangga punya nama Tuhan dan janji Tuhan. Namanya adalah Yesus. Nama dia Yesus. Yesus artinya juru selamat. Amin. Yesus artinya juru selamat. Menyelamatkan kita dari kesukaran. Sekarang zaman gampang, zaman sukar. Halo? Zaman sukar atau zaman gampang? Zaman sukar. Tapi kalau sudah punya Tuhan Yesus, pasti kita ditolong masa-masa yang sukar. Sebab ini nubuatan Alkitab. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah datang atau akan? Sudah datang? Sudah datang. Lagi datang. Dan nanti akan tambah sukar. Ya, tetapi saudaraku, orang benar diselamatkan dari kesukaran.
Jadi jangan khawatir, jangan takut. Ya, ini nubuatan firman Allah sedang digenapi. Di mana sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali didahului dengan penyakit yang namanya penyakit demam. Penyakit apa? Demam itu dingin atau panas? Panas. Panas. Mendahului kedatangan Tuhan. Nanti baru 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor. Ya kan? 7 meterai, 7 sangkakala. Sangkakala ke-7 Tuhan Yesus dah datang. Yang mati dibangkitkan, kita yang hidup diubah sekejap mata. Amin. Diubah sekejap mata. Nggak lama-lama, cuma sekejap mata berubah. Yang nenek-nenek nanti jadi namanya ngorah. Nggak ada di sana yang tua, semua di sana semua diubah. Amin. Nah, jadi ciptaan baru. Amin. Nah, itu kata kita, bukan kata saya. Mari kitab Habakuk 3 ayat 5. Perhatikan. Ya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ulangi, baca dulu. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Penyakit demam menular. Sampar itu menular, demam itu menular. Maka semua pakai masker. Takut kena, takut menular. Tapi kita ini pakai masker ini karena ini peraturan pemerintah, protokol kesehatan. Itu saja. Tapi kita mengatakan orang benar itu orang yang beribadah dilindungi oleh Tuhan. Amin. Dilindungi oleh Tuhan. Amin. Penyakit dijauhkan. Amin. Penyakit dijauhkan, tidak diizinkan mendekat kepada kemahmu. Itu janji Tuhan kalau kita beribadah. Malah kalau sakit disembuhkan. Amin. Disembuhkan. Jadi kita ini beribadah itu tidak percuma, tidak sia-sia. Ibadah cuma paling dari mandi, pakai baju jalan bolak-balik mungkin 2,5 jam. Tapi upahnya di surga selama-lamanya itu. Upahnya di surga selama-lamanya. Pintu gerbangnya saja mutiara. Amin. Amin. Pintu surga itu mutiara. Jalan-jalannya emas. Di sana tidak ada maut, tidak ada corona, nggak ada di sana kok. Ya, kenapa Tuhan izinkan ada corona? Supaya kita mencari tempat yang tidak ada corona. Ya kan? Coba kalau tidak ada corona ini, mana saudara datang beribadah mungkin ya? Santai-santai saja mungkin. Nah ini kan, dengan ini kita diingatkan, oh Tuhan sudah mulai datang, persiapan. Ya, jadi kita ini sedang menanti kedatangan Tuhan. Ya, dan selesai tadi. Ya, jadi sebelum Tuhan datang, didahului dulu dengan apa? Demam. Ya, demam. Seperti yang dialami oleh banyak orang yang sudah kena. Tetapi janji Tuhan kita pasti dibedakan. Ada perbedaan orang benar dengan orang fasik, yang beribadah dengan tidak beribadah. Coba dulu Maliaki 3 ayat 18 itu ya. Ya, Maliaki 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Ada bedanya. Kalau nggak ada bedanya, saya nggak mau melayani Tuhan, dari saya jadi orang dunia. Tapi firman Tuhan ini selalu ditepati. Amin. Selalu ditepati. Orang yang beribadah dibedakan oleh Tuhan. Amin. Nah, jadi kita ini diberi modal sekarang. Janji Tuhan dengan nama Tuhan. Nama Tuhan itu ajaib.
Nama Tuhan itu ajaib. Ada seorang bernama Manoah. Manoah ini didatangi oleh malaikat Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa istrimu nanti akan mengandung, kemudian anak itu nanti menjadi nasir Allah. Tidak boleh kena pisau cukur. Siapa itu? Simson. Gak pernah dicukur rambutnya. Begitu dicukur, kuasa Tuhan hilang. Rambut itu kemuliaan, kemudian itu Roh Kudus. Ya, jangan hilang dari kita. Amin. Jangan sampai hilang. Kemudian Manoah bertanya, siapa namamu? Siapa namamu? Supaya nanti kalau terjadi seperti yang kau katakan itu, kami akan memuliakan engkau. Lalu kata malaikat itu, kenapa kau tanya namaku? Bukankah namaku itu ajaib? Bukankah namaku itu ajaib? Jadi salah satu nama Tuhan kita adalah ajaib. Pembuat keajaiban. Amin. Pembuat keajaiban. Nah, saudara, kemudian saudaraku, nama ini adalah nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Dan kalau kita sudah memiliki nama ini, sebenarnya kita sudah memiliki segala-galanya. Sudah memiliki segala-galanya. Ada seorang ibu yang saleh. Ibu yang saleh ini berkata begini kepada anaknya. Nah, kalau engkau merantau, ya, kalau kau dalam kesulitan, panggillah nama Yesus. Cuma itu modalnya, dikasih ibunya kepada anaknya merantau. Ya, nggak dikasih apa-apa, cuma modal nama Yesus. Ini ibu yang luar biasa. Karena ibu ini sudah pengalaman menggunakan nama itu, selalu dia ditolong dan hidupnya berbahagia. Lalu orang ini bersaksi, cuma itu saja dikasih oleh ibu saya. Dia merantau satu kali dalam kesulitan. Dia berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Saya sangat dalam kesulitan. Ajaib, terjadi mujizat. Kalau saudara mau tahu, itu adalah pendeta Pirmanyo yang sekarang di Denpasar, Bali, yang punya jemaat kalau salah berapa ribu jemaat. Nah, itu salah satu pengalaman di mana dia dalam kesulitan cuman memanggil nama Yesus bisa keluar dari kesulitan, dan itu menjadi bahan kesaksian. Jadi milikilah nama Yesus sekarang. Amin. Nama itu nama di atas segala nama. Siapa berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan. Amin. Jadi nama Tuhan itu ajaib. Nama Tuhan itu ajaib. Dan waktu Tuhan kita Yesus lahir, diberi kepadanya nama. Kita lihat nama Yesaya 9 ayat 5. Perhatikan. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Perhatikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Jadi penasihat harusnya counselor. Ajaib itu wonder. Jadi penasihat, counselor, kemudian wonderful. Itu yang tepatnya itu kalau bahasa Inggris itu ya. Dua terus namanya disebutkan orang penasihat, ya, ajaib, terus Allah yang perkasa, terus Bapa yang kekal, terus Raja damai. 5. Pertama Penasihat, terus ajaib, terus Allah yang perkasa,
perkasa. Allah yang perkasa terus. Bapa yang Bapa yang kekal. kekal. Raja. Raja damai. Ini nama daripada Tuhan kita. Nama Tuhan kita yang ajaib. Nama Yesus. Ya. Dan nama ini tidak pernah gagal dalam menolong setiap orang. Ya, apapun masalah, apapun persoalan, apapun penyakitnya, asal memanggil nama ini, keajaiban pasti terjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang ada dalam kesulitan, ada, ada kebutuhan. Oh, banyak sekali. Kalau didaftar 1, 2, 3, beras 4, gas 5. Aduh, sangat banyak. Semua manusia ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Karena kita masih di dunia. Kalau di surga nanti tidak perlu lagi seperti itu. Tidak perlu lagi. Sudah semua kekal. Kekal. Tidak perlu lagi kita harus masak. Kira-kira di surga masak nggak nanti? Hah? Masak nggak kira-kira? Masak. Berarti punya dapur lagi ya? Kalau punya dapur berarti ada beras. Ada pertanian lagi berarti. Di surga mah nggak gitu lagi. Di surga itu disebut makanannya itu mana yang tersembunyi. Amin. Amin. Mana yang tersembunyi. Siapa menang akan kuberikan makan dari mana yang tersembunyi. Rasanya seperti panganan, makanan yang terbuat dari madu. Luar biasa. Ya, rasanya seperti panganan, makanan yang terbuat dari madu. Baru makanan yang kedua adalah buah pohon kehidupan. Amin. Buah pohon kehidupan. Nah, itu nanti makanan kita di surga. Amin. Israel pernah makan manna, tapi buah pohon kehidupan belum pernah dimakan oleh manusia. Sebab Adam dan Hawa disuruh makan buah pohon kehidupan. Yang dimakan adalah buah pohon terlarang. Buah pohonnya terlarang. Ini manusia. Ya. Disuruh makan buah pohon kehidupan, dimakan buah yang terlarang. Nah, itu manusia. Ya. Selalu melanggar firman. Pernah melanggar firman Tuhan? Hah? Pernah melanggar firman Tuhan? Untung Tuhan baik. Amin. Kalau seperti zaman Adam langsung diusir. Tapi Tuhan masih sabar sekarang sama kita. Kata sudah berapa kali kita melanggar firman Tuhan? Jangan-jangan sehari mungkin lebih dari 1 kali berbuat dosa. Pernah 1 kali berbuat dosa sehari? Jangan-jangan lebih. Tapi Tuhan tetap sabar kepada kita. Karena Allah itu kasih, Dia sabar terhadap kita. Supaya jangan ada manusia yang binasa karena dosanya. Tuhan menunggu manusia bertobat. Yang diinginkan oleh Tuhan bukanlah kematian orang fasik, orang berdosa. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah kembalinya orang berdosa dari kejahatan. Itulah kebaikan Tuhan. Coba renungkan kebaikan Tuhan. Sudah berapa kali kita berbuat salah, terus Dia sabar sama kita. Sementara orang lain salah kepada kita, pengen kita tampil. Kalau Tuhan mah sabar. Amin. Ayo miliki hati Tuhan. Amin. Miliki hati Tuhan kepada suami, kepada istri, kepada anak, siapapun yang saudara anggap menyakiti hatimu, sabarlah saudara. Amin. Sabar. Contoh teladani Tuhan Yesus. Sabar. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Jangan cepat marah. Ya, tadinya yang tidak mengatakan jangan cepat marah. Halo, pernah marah? Sering. Nanti pulang dari sini semua penyabar seperti Tuhan. Amin. Kalau umpamanya jatuh,
lagi begitu ya. Tuhan, saya nggak bisa berhenti dari marah. Marah aja sekaligus, jangan ya, tahan itu. Amin. Istri-istri tahan. Apalagi punya anak kecil, punya anak takjil dari kamu. Seperti bapaknya kamu. Bapaknya bilang seperti ibunya. Ya, sini semua penyabar. Amin. Penyabar. Karena Tuhan itu sabar, kita pun harus sabar. Jadi ada 5 nama Tuhan. Nama inilah yang mengalahkan iblis. Nama inilah yang mengalahkan setan iblis. Amin. Amin. Satu kali orang Israel berperang melawan manusia raksasa. Siapa namanya? Manusia raksasa. Siapa namanya? Goliat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Punya bawa bawa perisai, bawa lembing, bawa tombak, ya, pedang, pokoknya lengkap. Baju jirah, ya, baju jirah, pokoknya lengkap. Waktu itu orang Israel tertindas, ya, tertindas. Zaman Raja Saul. Tapi dalam peperangan itu raja gemetar, semua gemetar, sebab manusia rasanya berkata, ya, ayo 1 lawan 1, siapa berani menghadapi aku? Kalau kami kalah, kami menjadi hamba, tapi kalau kamu kalah, kamu menjadi hamba. Jadi setiap yang kalah itu menjadi hamba. Jadi apa? Hamba. Makanya jangan mau kalah. Harus jadi pemenang. Supaya jadi Tuhan. Amin. Jadi apa? Tuhan. Nah, saudara. Lalu dalam peperangan ini, ya, muncullah tiba-tiba seorang yang bernama Daud. Siapa? Daud. Daud ini, ya, kalau menurut Alkitab masih kemerah-merah. Masih kemerah-merah. Mereka itu 8 bersaudara. Berapa bersaudara? 8. Yang bisa masuk dalam medan peperangan itu baru 3 orang. Baru 3 orang. Ya, berarti 5 lagi belum bisa ikut dalam peperangan. Daud ini yang paling kecil, paling pondok, nomor 8. Ya. Di Israel dalam hukum perang, dalam kitab Bilangan pasal 1, itu peraturannya 20 tahun ke atas baru boleh ikut jadi wajib militer di Israel. Berarti nomor 3 itu kira-kira umur 21-22 lah, ya kan? Nah, berarti nomor 4 kalau cara kelahiran 2 tahun, berapa anak yang ke 4? 18. Anak yang ke 5? Anak yang ke 6? Anak yang ke 7? Anak yang ke 8 Daud? Kira-kira itulah umurnya Daud. Masih kemerah-merahan. Makanya waktu dia menghadapi Goliat, saudara-saudaranya yang lebih masih kecil, kau masih kemerah-merah. Bagaimana engkau bisa melawan dia? Dia itu sudah dari dulu sebagai seorang panglima, seorang tentara. Nah, apa kata Daud? Hambamu ini sudah biasa melawan singa dan beruang. Bayangkan, melawan singa dan beruang.
Ketika aku menggembalakan domba, hambamu sudah biasa melawan singa dan beruang. Kalau dia terkam satu di antara kawanan domba itu, lalu aku tangkap, aku ambil janggutnya, aku cabut-cabut. Baik beruang, baik singa sudah dikalahkan oleh hamba. Itu kata Daud kepada Raja Saul. Itu namanya latihan. Amin. Latihan. Jadi ada percobaan-percobaan, dilatih. Menghadapi singa dilatih. Amin. Menghadapi beruang dilatih. Menang, terus menang. Maka sekarang menghadapi manusia raksasa. Ya, manusia raksasa. Ya. Lalu Daud mengambil 5 batu. Berapa batu? Berapa batu? 5 batu. Ya, dari sungai. Tentu dia pasti dia berenang dulu. Pasti dia ambil dari tempat yang dalam batu itu, lalu dimasukkan dalam kantong gembala. Setelah itu dia pergi menghadap melawan ular. Lalu diambil batu dengan umban, bukan ketapel, umban, ya. Umban itu seperti, ya begitulah, dimasukkan nanti batu di situ, baru pengali-ali. Dia berkata, engkau datang dengan tombak. Aku datang dalam nama Tuhan. Amin. Aku datang dalam nama Tuhan. Lalu dilepas. Karena apa nih? Apa nih? Dahi. Apa lagi namanya? Dahi. Jidat. Atau paha. Masuk itu batu. Oh, dia datang penggal kepala. Sudah remuk kepalanya. Sudah apa? Remuk. Sudah apa? Remuk, dipenggal. Goliat ini gambaran iblis setan. Gambaran apa? Iblis setan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia tersalib, tapi dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Dia turun ke bagian bumi yang paling dalam. Untuk apa? Dia berperang sampai menang. Amin. Dia berperang sampai menang. Iblisnya kalah, dia bangkit. Maka dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Iblis yang berkuasa atas maut telah dikalahkan. Jadi kita sebenarnya melawan iblis yang sudah kalah. Amin. Amin. Jadi jangan takut lagi ya. Iblis sudah kalah. Iya, itu kan kata Alkitab ya. Iblis sudah dikalahkan. Jadi kita ini wajarlah kita bersyukur karena kita akan jadi pemenang. Amin. Jadi pemenang. Ingat, yang ke surga itu semua pemenang. Semua pemenang. Mereka yang kalah tidak bisa masuk surga. Nggak bisa. Coba dalam Wahyu pasal 21 ayat 7, perhatikan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, semuanya itu maksudnya langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Kita dapat semua kalau kita jadi menang. Amin. Jadi hidup di pergumulan, tapi kita melawan musuh yang sudah kalah. Goliat sudah kalah. Amin.
setan juga sudah kalah. Jadi jangan mau diintimidasi oleh setan. Setan itu sudah kalah. Amin. Setan itu sudah kalah dan dia menang. Kemenangannya dia berikan pada kita. 1 Korintus 15, perhatikan ya. Ya, boleh ayat 26, perhatikan. 1 Korintus 15, 26, perhatikan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Berarti semua musuh sudah dikalahkan. Kalau katakan ada 100, maka musuh yang terakhir yang ke-100 inilah maut. Berarti nomor 1, 2, 3, 99 sudah dikalahkan. Sedangkan nomor 100 saja sudah dikalahkan. Jadi kita ini sebenarnya sudah dapat dipastikan menang. Amin. Menang. Jadi nanti saudara pula jadi pemenang. Amin. Dengan nama Yesus. Nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Ya, nama di atas segala nama. Nah, ini yang terakhir. Biasanya yang terakhir itu membangunkan yang tertidur. Ada yang tidur sini? Nggak ada ya? Semua melek mata. Masih apa namanya itu? Masih segar. Nanti pulang dari sini boleh tidur. Ya. Boleh apa? Boleh tidur. Ya. Jadi Tuhan itu baik. Ya. Kita lihat dulu. Mazmur 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Terus, bahwa janjimu menghidupkan aku. janjimu menghidupkan. Amin. Janji Tuhan itu memberikan hidup. Amin. Ya, baca sama-sama. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ketika dalam kesukaran, dalam sengsara, ternyata hidup. Amin. Ternyata hidup. Amin. Hidup oleh janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan lebih mudah langit dan bumi hilang lenyap daripada 1 titik atau 1 iota firman Allah. Gagal. Firman Allah tidak pernah gagal. Yang gagal itu kita kurang percaya. Jadi pegang janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu bisa dipegang. Ya, bisa dipegang. Apapun masalah, pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu datang pada waktunya. Dia menepati janjinya. Amin. Jadi Allah tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan itu ya ada. Amin. Kita hidup dari janji. Amin. Janji Tuhan, kalau engkau tidak punya apa-apa, lihat tuh burung-burung di udara. Tidak punya lumbung, tidak punya ladang, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Kamu jauh lebih berharga dari burung-burung di udara. Jadi jangan khawatir mengenai apa yang dimakan, amin, apa yang diminum, amin, apa yang dipakai. Kami juga nggak ada usaha sampingan, ya, nggak ada gaji, dan kita nggak mau digaji. Kalau nanti kita digaji nanti, Anda digaji, enggak. Kita ini hidup dengan iman, ya. Jadi sudah 40 tahun, ya, jalan 41 tahun hidup dengan iman, ya, masih hidup sampai sekarang, ya, diberi kesehatan. Kalau ada penyakit yang disembuhkan. Amin. Nah, dulu Gemala pernah dulu harus dioperasi. Ada 7 cm kista 4 cm dengan 7 cm.
Dokter Tarmin ahli kandungan harus dioperasi. Ya, tapi berdua, puji Tuhan. Pokoknya janji Tuhan pegang. Amin. Tanpa dioperasi akhirnya sembuh. Ya, sembuh. Jadi Tuhan menepati janjinya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Itu nama ya. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihibur.
nama Yesus yang indah yang ku cinta. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Kau berikan namamu kepada kami, nama yang berkemenangan, nama yang menyembuhkan, nama yang menghibur, nama yang menyertai kami dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Engkau menyertai kami. Ketika kami memanggil namamu, Engkau hadir menolong kami, menyelamatkan kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah kepadamu. Nama di atas segala nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang memberikan pertolongan, mujizat, kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berikan kepada kami namamu Tuhan. Kau berikan janjimu kepada kami. Kami memiliki nama dan janji yang melebihi segala sesuatu. Lebih dari emas, lebih daripada perak, lebih dari pangkat. Itulah nama Yesus. Dan janjimu kami pegang sekarang. Bahwa Tuhan akan memelihara kami, menjaga kami, memberi kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari yang mau didoakan, taruhkan tangan kananmu pada dadamu. Hamba berdoa buat mereka. Tuhan ulurkan tanganmu. Apapun pergumulan mereka, apapun pergumulan mereka, sesulit apapun keadaan mereka, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memelihara engkau, memberi engkau damai dan kemenangan demi kemenangan. Tuhan mencukupi kebutuhanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Ya. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Tercurah darah Yesus. Ya, sekali persembahan. Ini dipakai buat pekerjaan. Untuk masa corona ini kita pakai buat baksos, ya. Bakti sosial kita salurkan, ya.
Coba ditampilkan laporan keuangan. Sambil ditampilkan laporan keuangan, hari Senin jam 8 malam sampai jam 8 malam hari Selasa ada 2 puasa yang mau ikut silakan. Jadi jam 8 malam hari Senin sampai jam 8 malam hari Selasa ada 2 puasa di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Kemudian dibuka di sini bersama jam 6:30. Ibadah 6:30 hari Selasa. Jam 6:30 malam ibadah doa ya, sekaligus buka puasa. Nggak usah bawa apa-apa, Ibu Gembala sudah siapkan menu untuk buka puasa. Jadi Selasa itu adalah ibadah 2 puasa. Kemudian hari Rabu pendalaman Alkitab ya di Cimindi jam 6. Hari Sabtu ibadah online remaja muda. Kemudian penataran untuk calon pelayan Tuhan imam-imam itu jam hari Jumat jam 6. Minggu kita kembali di sini jam 10:30. Ya, 10:30. Kemudian ya itu 10:30 kita doakan mereka yang kurang sehat supaya Tuhan sembuhkan. Kita juga bersaksi kepada yang lain supaya mereka juga dengar pengajaran ini, dengar firman Tuhan supaya mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Ya, ya diajak temannya. Masih ada tambahan? Sudah? Ya, ya kalau ada lagi kita tutup dalam doa. Kita pakai baju. Haleluya. Tibalah waktunya Tuhan, jemaat-Mu, biji matamu yang Kau kasihi, yang sudah Engkau peroleh dengan darah-Mu Tuhan. Dengan harga yang tertinggi Engkau membeli kami. Kami adalah milik yang Kau kasihi. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Engkau menuntun kami supaya kami jangan jatuh dan tergelincir. Tetapi Tuhan memegang tangan kami, menuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Minggu ini dalam aktivitas anak-anak-Mu, baik yang bersekolah online, yang bekerja online, begitu juga yang berusaha, berkati mereka. Mereka yang lansia Tuhan, pegang tangan mereka, pelihara mereka Tuhan. Bagaimana Engkau memelihara umat-Mu yang terdahulu, jagailah umat-Mu ini, lindungi dari segala mara bahaya, termasuk dari corona COVID-19 ini. Kami berdoa, lindungi kami, lindungi anak mantu cucu kami, lindungi keluarga kami Tuhan. Kami akan melihat Tuhan menjaga kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengajak teman-teman kami supaya mereka juga ikut dilindungi dan masuk dalam kerajaan-Mu. Sebab surga itu masih membutuhkan banyak orang. Surga yang besar itu masih menerima sebanyak-banyaknya manusia. Karena itu kami akan bersaksi supaya mereka yang terhilang kembali kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan berkati juga bangsa negara kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya Profesor Dr. Ma'ruf Amin. Tuhan berkati, beri hikmat dan kemampuan semua menteri, semua gubernur, semua bupati, semua wali kota, semua camat muspika, semua kepala desa, lurah, RW, RT. Berkati di mana kami beribadah, berkati. Turunlah damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan membawa serta berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan beserta.